merupakan bekal bagi saudara-saudara sehingga nanti akhirnya menjadi kader koperasi yang tangguh dan andal untuk turut serta atau berpartisipasi pembangunan dalam bidang ekonomi pada umumnya, khususnya juga pembangunan dalam bidang koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi daripada ekonomi nasional kita. Saudara-saudara, tentunya tadi telah 12 tahun mengikuti bentuk daripada koperasi mahasiswa. Tapi sebetulnya Orde Baru itu sudah mulai lahirnya telah membuat program dan rencana mengenai pengembangan daripada koperasi itu. Karena apa? Ya karena memang koperasi sudah merupakan amanat daripada rakyat itu sendiri yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka ekonomi nasional kita sesuai dengan pasal 33 sudah jelas bahwasanya ekonomi nasional kita harus kita susun atas dasar usaha bersama dan kekeluargaan. Kemudian alat-alat produksi yang penting dan yang menyangkut hajat hidup daripada rakyat harus dikuasai negara. Air maupun juga bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara. Untuk apa? Untuk sebesar-besarnya kemakmuran daripada rakyat Indonesia. Ini beberapa pokok pemikiran yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama adalah usaha bersama dan kekeluargaan. Kemudian alat produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup daripada rakyat termasuk air, bumi dan kekayaan dikuasai oleh negara. Untuk apa? Sebesar-besar kemampuan rakyat. Yang diperhatikan adalah memang sebesar-besar daripada kemakmuran rakyat. Nah, di sini antara lain ada pula pengertian daripada dikuasai oleh negara. Apakah itu perlu dikuasai secara langsung, misalnya seperti hal-hal yang strategis seperti Pertamina dikuasai oleh negara. Begitu pula pabrik-pabrik lainnya itu. Kalau dikuasai oleh negara secara langsung, ya seperti negara komunis, segala sesuatunya serba diatur oleh negara. Kita pun telah merasakan demikian. Ternyata memang juga tidak bisa berjalan. Negara-negara komunis yang dulu mengandalkan ideologinya, mengatur segala sesuatunya secara sentral, sekarang mengakui kegagalannya sendiri. Bahwa dengan sistem itu memang tidak mungkin. Seperti halnya juga pada waktu saya artinya berkunjung ke RRT pada waktu akan memulihkan hubungan diplomatik antara RT dengan Indonesia. Saya menemui pemimpin-pemimpinnya baik daripada presidennya, perdana menteri maupun juga daripada sekretaris jenderal partainya. Saya katakan ini kalau kemudian sudah menyadari daripada komunisme tidak bisa membawa kemakmuran daripada rakyatnya, lantas akan kemana arahnya itu? Saya tanyakan. Kemudian terus terang beliau itu adalah menyampaikan pengakuan kegagalannya. Terus segala sesuatu yang diatur secara sentral dikuasai oleh partai itu ternyata memang tidak bisa membawa hasil, justru daripada sebaliknya. Karena mereka mengatakan merupakan polisi yang daripada partai komunis. Mengatakan polisi itu kebijaksanaan kuali besar, mengatakan. Karena apa? Daripada semua itu diperlakukan sama. Segala sesuatunya diatur, makannya diatur, lantas masaknya pun juga dalam kuali yang besar. Kemudian masing-masing dapat satu mangkok. Yang bekerja ya rajin ya satu mangkok, yang malas juga satu mangkok itu. Akhirnya kemudian menyadari